Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Asma Jihani, nomor absen 3. saya Putri Dewi, nomor absen 10. Saya Sri Bintang Mutiarawati, nomor absen 12. Saya Vita Dianggraini, nomor absen 13. Kami dari Politeknik Negeri Malang, kelas 4 TJTD, mata kuliah Praktikum Jaringan Telekomunikasi, akan menjelaskan tentang proyek akhir kita, yaitu pengukuran Quality of Service atau QoS menggunakan Wireshark pada jaringan VoIP. Berikut adalah video tutorial pengerjaan proyek akhir kami. Check it out! Dalam video ini kita akan membahas setting jaringan yang terdiri dari Raspberry Pi, router, dan keypad, serta router board mikrotik yang telah disambungkan pada power. Berikut adalah rangkaian jaringan yang kami gunakan. Pada setting jaringan ini, antarmuka Ether 2 dan Ether 3 pada mikrotik di bridge. Ini berarti bahwa kedua antarmuka tersebut akan dianggap sebagai satu antarmuka, sehingga hasil dari IP bridge adalah sebagai berikut. Ini adalah kondisi untuk mengetahui IP. Nah, kita bisa zoom. Berikut ini adalah hasil IP bridge, yaitu 192.168.200.254. Berikut adalah tampilan skema jaringan proyek akhir kami. Dalam skema jaringan ini, server FreePBX terhubung dengan router yaitu Polynema Hotspot. Kemudian, akses IP tersebut pada laptop dan HP. Pada laptop, extension softphone dibuat 3000 plus dengan nomor absen masing-masing anggota kelompok. Sedangkan pada HP, extension softphone dibuat 3100 plus dengan nomor absen masing-masing anggota kelompok. Langkah 2. Membuat ekstensi. Pertama, sambungkan WiFi laptop ke WiFi Raspberry PBX Network. Tunggu sampai jaringan WiFi terhubung. Jika sudah terhubung, buka browser, lalu akses IP, yaitu 192.168.200.254. Lalu pilih menu Free PBX Administration. Isi username dengan admin, password dengan admin. Jangan lupa untuk klik continue. Pada halaman awal, pilih application, lalu extension. Lalu klik add ekstensi dan pilih PJSIP ekstensi. Untuk mahasiswa pertama yang bernomor absen 3, user ekstensi isi dengan 3003, display name 3003, dan secretnya tes 3003. Jangan lupa untuk klik submit. Tambah ekstensi dengan cara yang sama. Untuk user ekstensi isi dengan 3103, display name 3103, dan untuk secretnya tes 3103. Jangan lupa untuk mengisi password for new user juga tes 3103. Selanjutnya, tambah ekstensi untuk mahasiswa kedua yang bernomor absen 10 dengan user ekstensi yaitu 3010, display name 3010, dan secretnya tes 3010. Tambah ekstensi lagi dengan cara yang sama. Untuk user ekstensi, isi dengan 3110, display name 3110, dan secretnya tes 3110. Jangan lupa untuk klik submit. Untuk mahasiswa ketiga, bernomor absen 12, tambah ekstensinya dengan cara user ekstensi isi dengan 3012, display name 3012, dan secretnya tes 3012. Jangan lupa untuk klik submit.
Tambah ekstensi lagi, yaitu dengan user ekstensi isi dengan 3112, display name 3112, dan secretnya tes 3112. Untuk mahasiswa keempat, bernomor absen 13, maka tambahkan ekstensi dengan cara yang sama, user ekstensinya isi dengan 3013, display name 3013, dan secretnya tes 3013. Tambahkan ekstensi lagi, yaitu ekstensi yang terakhir, dengan user ekstensi yaitu 3113, display name 3113, secretnya isi dengan tes 3113. Lalu klik submit. Berikut adalah daftar ekstensi yang sudah kita daftarkan. Langkah terakhir yaitu apply config untuk menyimpan konfigurasi. Langkah 3, masukkan ekstensi pada softphone. Pertama, kita menggunakan 3GX Phone. Klik new, tambahkan account name ekstensi 3013, ekstensi 3013, ID-nya 3013, password tes 3013, dan lokal IP-nya diisi dengan IP yang sudah didapatkan tadi. Klik OK. Dan di sini 3GX sudah terkoneksi on hook. Selanjutnya menggunakan X-Lite Phone, tambahkan ekstensinya, klik kanan, kemudian ditambahkan display name-nya ekstensi 3012, username 3012, password tes 3012, dan domainnya diisi dengan IP yang diperoleh. Klik OK. Di sini X-Line Phone juga sudah ready, sudah terkoneksi. Kemudian kami menggunakan Zoiper, create new account, klik next, diisi ekstensi 3010, passwordnya tes 3010, dan domainnya IP yang telah diperoleh. Klik next. Next lagi. Dan di sini Zoiper Phone juga sudah online. Selanjutnya menggunakan micro SIP, tambahkan akun, account name diisi ekstensi 3003, SIP servernya diisi IP yang diperoleh, username diisi 3003, domainnya IP-nya, loginnya ekstensi, dan passwordnya tes 3003, display name-nya juga 3003. Di sini sudah berstatus online. Jadi keempat softphone ini sudah online. Masuk ke HP. Di sini sudah terkoneksi dengan Raspi PBX Wi-Fi, dilakukan tes ping, masukkan IP-nya, dan dicek ping. Di sini sudah TTL, artinya sudah terkoneksi. Kemudian masuk ke Zoiper, dimasukkan ekstensinya 3113, passwordnya tes 3113, hostname diisi IP yang diperoleh, kemudian klik next, skip, dan SIP UDP finish. Di sini tampak untuk SIP akunnya, yaitu seperti tertampil pada gambar. Kemudian di sini dicek sudah ready apa belum, artinya account is ready. Di sini kami sudah menambahkan ekstensi untuk masing-masing Zoiper pada HP. Ada 4 HP di sini. Langkah 4, setting Wireshark. Klik option, kemudian di sini diatur waktunya 15 detik. Start. Untuk mengecek apakah benar 15 detik, di sini time-nya dilihat sudah 15 detik. Langkah 5, percobaan telepon dari HP ke laptop.
Untuk pertama ini kami gunakan ekstensi telepon 3010 ke salah satu softphone di laptop dan diangkat di sini, kemudian sudah terkoneksi 2 user, dicoba untuk 4 user. Di sini sudah dapat berkomunikasi. Dan ini untuk capture Wireshark-nya, diklik start, ditunggu selama 15 detik, nanti akan berhenti dengan sendirinya. Sudah berhenti, kemudian dilakukan save file, klik save, kemudian disesuaikan dengan nama yang diinginkan. Di sini kami juga sudah menyimpan dari 4 percobaan, yaitu komunikasi 2 user, 4 user, 6 user, dan 8 user. Di sini tampak untuk softphone pada Zoe per HP sudah terkoneksi semua. 4 user, kemudian di laptop ada 4 user, sehingga totalnya ada komunikasi 8 user. Langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan menggunakan Excel. Di sini membuka file percobaan 1 menggunakan Wireshark, lalu uji menggunakan IPDST server, lalu klik enter, kemudian pilih statistik, lalu capture file properties, scroll ke bawah, lalu screenshot, kemudian export dalam format CSV, kemudian filenya diberi nama DST1, lalu save. Jika sudah, file screenshot dipindah ke folder percobaan 1. Kemudian buka file DST1, lalu save as, ganti nama menjadi percobaan 1, lalu formatnya diganti Excel workbook, lalu save. Di sini data diurutkan, di mana data diperoleh ada 760 data, sehingga sudah sesuai dengan capture Wireshark sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai delay. Pertama, copy semua data pada kolom time, lalu paste pada kolom time 1, kemudian copy kembali data ini dan paste pada kolom time 2 dan hapus data yang pertama. Hitung delay dengan memasukkan rumus time 2 dikurangi time 1, lalu drag ke bawah. Kemudian buat nama kolom delay 2, copy seluruh data pada kolom delay 1 dan paste pada kolom delay 2 dengan menghapus data yang pertama. Selanjutnya adalah menghitung variasi delay jitter. Dengan rumus delay 2 dikurangi delay 1, lalu drag sampai ke bawah. Data sudah didapatkan, yaitu berupa delay dan juga variasi delay. Kemudian setelah mendapatkan data tersebut, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung total delay, rata-rata delay, total variasi delay atau jitter, kemudian rata-rata jitter, selanjutnya menghitung throughput, dan yang terakhir adalah menghitung paket loss. Sebelumnya, kita rapikan data ini dengan menyamakan angka belakang koma menjadi 5 angka dengan cara blok kolom time 2, 1, delay 2, delay 1, variasi delay, kemudian klik kanan pilih format cell, kemudian pilih number, angka 2 itu diubah menjadi angka 5. Dan ini sudah sesuai. Udah ada 5 angka di belakang koma. Perhitungan pertama adalah menghitung total delay dengan jumlah seluruh data pada kolom delay 1 dengan memasukkan rumus sama dengan sum, lalu arahkan pada kolom delay 1 dan drag data 1 sampai terakhir, kemudian kalikan 1000 agar satuan menjadi milidetik.
Kemudian menghitung rumus rata-rata delay dengan memasukkan rumus sama dengan, lalu klik hasil total delay, kemudian bagi dengan jumlah paket di mana jumlah paket di sini adalah 760. Yang ketiga adalah menghitung total variasi delay jitter dengan menjumlahkan seluruh data pada kolom variasi delay, kemudian kalikan 1000 agar satuan menjadi milidetik. Untuk selanjutnya adalah rata-rata jitter dengan memasukkan rumus sama dengan, lalu klik hasil total variasi delay, kemudian dibagi dengan jumlah paket yang sudah dikurangi 2. Langkah selanjutnya adalah copy screenshot capture file property sebelumnya, lalu pastekan pada file Excel yang diletakkan di bawah perhitungan rata-rata jitter. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah menghitung throughput. Rumus throughput adalah jumlah bytes dibagi dengan time span dikali dengan 8. Kemudian masukkan angka di mana jumlah bytes di sini adalah 267.456 dan dibagi dengan 14.901, lalu kalikan dengan 8 dan ditemukan hasilnya adalah 89.000. Terakhir yaitu menghitung paket loss dengan rumus paket dikirim dikurangi paket diterima dibagi paket dikirim dikalikan 100%. Paket dikirim percobaan 1 adalah 1034, sedangkan paket diterima 760. Sehingga ini dapat dimasukkan dengan sama dengan 1034 dikurangi 760 dibagi 1034 lalu dikalikan 100%. Diperoleh hasilnya berupa desimal, sehingga diubah hasil tersebut ke persen dengan klik kanan, lalu pilih format cent dan percentage, sehingga nilai paket loss menjadi 26,50%. Atau dapat juga dihitung dengan 100% dikurangi dengan keberhasilan pengiriman paket, yaitu 73,5%. Sehingga diperoleh hasil yang sama, yaitu 26,50%. Ini adalah hasil keseluruhan dari perhitungan menggunakan Excel. Selanjutnya adalah kesimpulan. Skema jaringan VoIP ini telah berhasil dilakukan dengan rangkaian router, MikroTik, dan Raspberry Pi, dan mendapatkan IP yaitu 192.168.200.254. Kemudian saat melakukan pengujian VoIP menggunakan Softphone 3CX, X-Lite, dan Microchip, lalu Zyper dan Zyper HP. Pengujian ini dilakukan pada 4 kondisi, yaitu 2 user, 4 user, 6 user, dan 8 user. Pada 4 kondisi, nilai delay termasuk pada kategori sangat bagus, dan untuk jitter termasuk pada kategori bagus, sedangkan untuk paket loss pada semua kondisi yaitu jelek. Sehingga berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja jaringan VoIP akan semakin baik jika jumlah user semakin sedikit. Hal ini karena bandwidth yang tersedia akan semakin banyak untuk setiap user. Sekian penjelasan proyek akhir kami, semoga bermanfaat dan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Idol. Dadah!